Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Handes A. Rizal Tatang STMT selaku dosen pembimbing, dan yang terhormat kepada para dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Ruli Ahmad Feriawan dari TL 5C yang mengambil judul Pemeliharaan Pemisah PMS by 150 Cafe. Berikut adalah di mana saya melakukan praktek kerja lapangan, yaitu di PT PLN Persero WLTG Cikarang. Waktu pelaksanaannya dari 2 Agustus 2021 hingga 10 September 2021, yang dibimbing langsung oleh Justinus Yudi Prastowo selaku manajer WLTG Cikarang. Latar belakangnya, mengapa saya mengambil judul ini? Di zaman modern seperti ini, tenaga listrik sudah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia, terutama di Indonesia. Maka PT PLN Persero sebagai satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran tenaga listrik di Indonesia membutuhkan komponen-komponen yang penting untuk mengalirkan tenaga listrik dari pembangkit hingga ke konsumen dengan baik. Maka komponen-komponen tersebut, jika ingin mengalirkan tenaga listrik dengan baik, membutuhkan pemeliharaan. Maka si penulis mengambil jurus tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan PKL. Pada pembahasan hasil praktek kerja lapangan ini, penulis membahas mengenai pemeliharaan PMS 2 tahunan pada tegangan sistem 150 kV di tempat penulis melakukan praktek kerja lapangan. Pada pemeliharaan pemisah tenaga ini mencakup pemeliharaan pada bodi dan alat penggerak, di mana di dalamnya terdapat pengujian. Kita perkenalan dengan PMS. Apa itu PMS? Suatu peralatan sistem tenaga listrik yang berfungsi sebagai saklar pemisah rangkaian listrik dalam kondisi bertegangan ataupun tidak bertegangan tanpa arus beban. PMS mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah pemisah peralatan, yang kedua adalah pemisah tanah, pemisah pertanahan atau pembumian. Selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian PMS. Yang pertama, bagian A, yaitu pisau PMS atau kontak PMS yang membuka tutup yang memisah tegangan. Yang kedua adalah B, isolator. Yang C adalah box motor penggerak PMS, kontak PMS. Yang D adalah kerangka penopang PMS. Yang E adalah engsel penggerak PMS. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah pemeliharaan PMS. Pembersihan. Kita melakukan pembersihan kepada bagian komponen-komponen pada PMS. Yang pertama itu bagian dielektrik, yaitu isolator PMS. Yang kedua itu primer, di dalam terdapat pisau atau kontak PMS terminal utama atau klem PMS. Yang ketiga adalah drive mekanis. Di dalamnya terdapat engkol PMS, sistem lock mekanik PMS, roda penggerak PMS, dan roda gigi. Yang keempat itu adalah sekunder, yaitu di dalamnya terdapat kemari atau box mekanik. Yang terakhir adalah 5, pisau pertanahan. Di dalamnya terdapat lock pin, kontak diam pisau, pertanahan, kabel fleksibel PMS tanah, grounding pemisah tanah. Selanjutnya kita masuk pengujian. Untuk melakukan pengujian, kita memastikan bahwa PMS ini bebas dari tegangan induksi atau muatan residual. Maka alat penguji dapat berguna dengan baik atau tidak menyebabkan kerusakan pada alat pengujian. Yang pertama itu kita mengukur tahan isolasi PMS dengan alat uji isolasi tester. Ini ilustrasinya. Selanjutnya kita ke gambar 2, yaitu tahanan kontak PMS.
kita mengecek tahanan kontak pada PMS, baik atau tidak, dengan alat microohmmeter X. Selanjutnya yang terakhir adalah pengukuran pertanahan PMS dengan alat ukur yang bernama air tester. Ini gambar ilustrasinya. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah pemeliharaan 2 tahunan, di mana pemeliharaan ini melakukan pemeliharaan pada bodi dan alat penggerak yang di dalamnya terdapat pengujian pada komponen-komponen PMS. Dan yang kedua itu pembersihan, di mana di sini melakukan pembersihan pada setiap komponen-komponen PMS, mengecek, membersihkan agar tidak terdapat hewan atau sarang burung atau kerusakan atau retak atau baut-baut yang hilang seperti itu. Yang ketiga adalah pengujian, di mana melakukan pengujian pada komponen-komponen peralatan pada PMS atau kontak-kontak, isolator, dan pertanahan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.